Oke, silakan dimulai. Nggak bisa. Ada terus. Ya nggak bisa ya. Sok, mulai. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7. Materinya pengutipan, anggotanya ada Hasrin, Indah, Safitri, Vito, Firmansyah, Bagas, dan Abu. Untuk materi pertama silakan. Ini dibacain sama Kak Bagas ya, tapi Bagasnya nggak bisa hadir kayaknya. Jadi dibacain sama saya aja ya. ya. Oh ya, boleh, sok, silakan. Boleh. Pengertian dan tujuan pengutipan. Pengutipan adalah tindakan mengambil sebagai teks, ide, atau pendapat dari sumber lain dan menyatakan dalam karya kita, baik itu dalam bentuk tulisan, presentasi, atau bentuk lainnya. Tujuan pengutipan adalah untuk mendukung argumen, memberikan bukti, atau mengacu pada karya-karya yang relevan. Selanjutnya, Teh, boleh? Ada jenis pengutipan. Yang pertama ada pengutipan langsung. Menyalin teks dari sumber asli secara persis tanpa mengubahnya, pengutipan langsung digunakan ketika ingin menyampaikan kata-kata asli, penulis, atau sumber dengan akurat. Kedua, ada pengutipan tidak langsung. Mengungkapkan kembali ide atau informasi dari sumber lain dengan kata-kata kita sendiri, namun tetap menyertakan sumbernya. Pengutipan tidak langsung digunakan untuk merangkum atau menginterpretasikan ide yang ada dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian ada pemilihan gaya pengutipan. Gaya pengutipan adalah aturan atau sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengatur informasi tentang sumber yang dikutip dalam sebuah karya tulis. Gaya pengutipan ini mempengaruhi bagaimana informasi sumber seperti nama penulis, tahun terbit, judul karya, dan detail lainnya ditulis dalam daftar pustaka serta dalam teks itu sendiri. Beberapa gaya pengutipan yang paling umum digunakan antara lain ada American Psychology Association, kemudian ada Modern Language Association, kemudian ada Chicago atau Turabian. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada manfaat pengutipan. Yang pertama ada menghindari plagiarisme. Kemudian kredibilitas penulisan, mendukung argumen, membangun wawasan. Yang pertama menghindari plagiarisme. Pengutip yang benar memastikan karya asli penulis diakui dan mencegah plagiarisme. Kemudian kredibilitas penulisan, pengutipan sumber yang valid meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap tulisan. Yang ketiga, mendukung argumen. Pengutip sumber yang relevan memperkuat argumen dan memberikan bukti yang kuat. Yang keempat, membangun wawasan. Pengutipan memungkinkan pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Yang selanjutnya, aturan penulisan pengutipan. Aturan penulisan dalam konteks pengutipan merujuk pada tata cara atau pedoman yang harus diikuti agar informasi yang dikutip dari sumber lain dapat tercatat dengan benar dan jelas. Setiap gaya pengutipan seperti APA, MLA, Chicago, dan lainnya memiliki aturan penulisan yang spesifik. Berikut adalah aturan umum pengutipan. Yang pertama, pencantuman sumber. Selalu sebutkan sumber kutipan dengan lengkap di daftar pustaka atau catatan kaki, atau tergantung pada gaya yang digunakan. Yang selanjutnya, penggunaan tanda kutip. Pengutipan langsung harus menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa itu adalah teks yang dikutip. Lalu, format yang konsisten adalah gunakan satu gaya pengutipan secara konsisten dalam seluruh karya tulis. Yang terakhir, penghindaran plagiarisme. Pastikan untuk memberikan kredit pada sumber yang digunakan, baik untuk pengutipan langsung maupun tidak langsung. Setiap gaya pengutipan memiliki aturan rinciannya masing-masing, tetapi prinsip utamanya adalah memberikan kredit
yang tepat pada sumber asli dan memastikan informasi yang dikutip dapat dilacak kembali ke sumbernya. Cara-cara pengutipan dengan benar. Identifikasi sumber, catat informasi tentang sumber yang akan dikutip, tulis kutipan langsung atau tidak langsung sesuai aturan. Format kutipan, susun kutipan sesuai dengan gaya pengutipan yang ditentukan. Periksa kembali, pastikan kutipannya sudah benar dan lengkap sebelum digunakan. Selanjutnya kesimpulan. Mengutip berbeda dengan plagiasi. Mengutip yaitu suatu kalimat yang diambil dari pendapat beberapa ahli yang didapat dari buku ataupun sumber lainnya yang bertujuan untuk memperkuat argumentasi. Sedangkan plagiasi yaitu tindakan kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisannya sendiri. Jenis-jenis kutipan yaitu ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu di mana sang penulis mengutip pendapat tanpa ada perubahan sedikitpun. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang ditulis menggunakan bahasa penulis sendiri tanpa tanda kutip. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, silakan barangkali ada yang bertanya. Boleh disampaikan, lalu setelah disampaikan ditulis di kolom chat ya. Dan untuk yang lagi terdapat jangan lupa mic-nya dibukanya salah satu aja. Mangga, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Barangkali bisa dibuka materi di PPT Pesafir. Materi PPT-nya gimana? Oh iya, sebentar. Makasih. Gimana Bang Uyu? Baik, boleh pertanyaannya disampaikan Bang Uyu. On mic. Ya, saya izin nelfon. Bagaimana cara mengutip sumber yang berasal dari karya yang tidak diterbitkan, seperti wawancara atau catatan kuliah? Apakah itu plagiarismenya bisa dicari gitu? Mangga yang presentasi tolong diperhatikan, tadi ada yang ngomong. Iya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Untuk materi udah di-share di grup ya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang materi yang belum dibahas. Izin bertanya dong. Halo. Iya boleh teh. Ya, oke. Di sini kan ada kredibilitas penulisannya. Pengutipan sumber yang valid meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap tulisan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa tulisan tersebut itu valid? Asli. Pertanyaannya bisa diketik ke kolom chat ya teh. Siap.
Ada yang mau tanyakan lagi? Teman-teman barangkali sekiranya ada yang mau oh ya udah nanti bisa langsung di sesi bawah. Kami masih membuka satu pertanyaan lagi. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan. Tadi yang Teh Devi udah ditulis belum pertanyaannya Teh? Bentar lagi ditulis. Saya izin nanya ya. Dalam cara mengutip yang benar, ada tulis kutipan langsung atau tidak langsung sesuai aturan. Nah, contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung yang sesuai aturan itu seperti apa? Terima kasih. Diketik di kolom chat ya Mas Bintang. Ini yang saya akan menjawab pertanyaannya dari Mas Awiw ya, bagaimana cara mengutip sumber yang berasal dari karya yang tidak diterbitkan seperti wawancara atau catatan kuliah. Nah, mengutip sumber dari karya yang tidak diterbitkan seperti wawancara atau catatan kuliah memerlukan penulisan yang jelas dan mengikuti format citasi yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Misalnya APA, MLA, Chicago, atau yang lainnya. Nah, misalnya wawancara pribadi, jika mengutip wawancara yang dilakukan atau wawancara pribadi yang tidak tersedia untuk umum, biasanya wawancara ini tidak dimasukkan dalam daftar referensi karena tidak dapat diakses oleh pembaca lain. Jadi hanya cukup mengutip dalam teks dengan mencantumkan detail yang relevan saja. Seperti itu Mas Awiw. Terima kasih. Oke, sama-sama. Halo, Anggota kelompok yang lain barangkali mau menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Tadi pertanyaan Teh Depi ya, bagaimana cara mengetahui tulisan tersebut valid? Bener nggak kayak gitu Teh? Iya betul. Untuk mengetahui cara tulisan tersebut valid, itu pertama ada sumber dari yang terpercaya. Periksa dulu tuh tulisan tersebut berasal dari sumber dari mana gitu, misalnya artikel atau dari jurnal ilmiah atau situs
web. Terus kemudian ada referensi dan bukti. Periksa apakah tulisan tersebut didukung oleh referensi atau data yang kredibel. Tulisan yang valid biasanya mencantumkan sumber atau penelitian yang menjadi dasar argumen yang disampaikan. Kemudian ada pengecekan fakta. Gunakan alat pengecekan fakta seperti sinopsis, fact check, atau alat lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan tidak mengandung hoax atau informasi yang salah. Terus ada konsisten dengan pengetahuan umum. Bandingkan tulisan tersebut dengan informasi yang sudah diketahui atau diterima secara luas. Jika tulisan tersebut bertentangan dengan konsensus ilmiah atau pengetahuan yang diterima umum, bisa jadi tulisan tersebut tidak valid. Penulisan atau ahli yang terlihat. Cari tahu siapa yang menulis atau mengkontribusikan pada tulisan tersebut. Jika penulis adalah seorang ahli di bidang terkait, maka tulisan tersebut lebih mungkin valid. Gitu sih Teh. Kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, cukup. Makasih. Gimana? Berapa kelompok Tang yang belum Tang? Udah terakhir kan? Kemarin udah masih ada satu lagi. Oke, berarti udah selesai dong. Sudah selesai. Tinggal jawab dari saya saja. Untuk kelompok yang presentasi nanti ungkapkan dan kesimpulan dari presentasi sekali lagi ya. Sambil diri. Kelompok 7 udah. Gitu aja. Pertanyaannya Mas Bintang udah jawab ya? Udah belum ya? Nggak tahu belum. Belum deh kayaknya nih. Iya, belum. Ntar lagi ini cari jawabannya. Tadi pertanyaannya yang dari Bintang, contoh pengutipan langsung sama tidak langsung ya? Ya, betul. Iya kan? Baru nyampe Ya. Kalau menurut aku ya, kalau yang kutipan langsung itu langsung mengutip dari jurnalnya atau artikel tertentu, jadi langsung dikutip dari situ. Tapi kalau yang tidak langsung itu pakai parafrase gitu. Jadi kalimatnya langsung. kalau kalimat langsung, kalimatnya iya langsung seperti ada di jurnal, langsung dikutip dari jurnal itunya persis. Langsung ya pakai bahasa sendiri terus kasih kayak parafrase. Oh, oke. Berarti kalau kutipan langsung itu ya kalimat sesuai dengan apa yang terdapat di dalam jurnal, yang tidak langsung itu materinya sama, tapi kalimat disampaikan enggak 100% sama gitu. Nah, iya benar kayak gitu maksudnya.
Oke, baik. Ya kalau menurut aku kayak gitu sih. Iya. But Iya, tidak, terima terima kasih. kasih ya. Kita ya. Cukup sih itu. Oke. Tadi berarti udah semuanya. Ada yang mau ditanya lagi kawan-kawan? Tadi pas presentasi udah nyampein kesimpulan belum? Sudah Sudah ya? Kesimpulan tadi yang di presentasi Ya, kan. oke. Ya. Ya. Oke, Oke, udah paling kalau kayak begitu, ini semua yang hadir di sini udah tak record. Direktur namanya udah tak record. So, makasih udah hadir. Ini Rick, udah saya record, saya upload YouTube. Nanti barangkali ada mulai saya share link di grup. Makasih semuanya untuk Rizal Alfarisi. Sudah selesai ya. Oke. Ditutup mangga presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.